Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah hari ini kita masuk ya, ini pertemuan yang ke berapa? Ya, pertemuan yang keempat ya. Tentang dalil syar'i yang ketiga yaitu ijma'. Dan sebelumnya kita sudah mengkaji dalil syar'i yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian yang pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengkaji dalil syar'i yang kedua yaitu As-Sunnah ya. Dan kesimpulan ataupun resume dari kajian kita di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya as-sunnah itu terdiri dari apa saja? Qaulan, ya, perkataan, ya, qaulan, au fi'lian, au ya, takriran atau takrir ketetapan dari Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, tetapi yang di akhir slide kita juga sudah mempelajari bahwa tidak semua perbuatan Rasul itu masuk kategori ya, masuk kategori syariat. Jadi memang seluruh kehidupan Rasulullah itu adalah sunnah. Tetapi ada yang masuk kategorinya syariat, artinya harus juga menjadi syariat yang harus dilakukan oleh umatnya, ada yang tidak. Ya, di antaranya apa aja? Yang masih ingat? Yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak termasuk kategori syariat. Masih ingat? Ya, yang kaitannya sifatnya itu khusus bagi Rasulullah atau itu menjadi kehidupan yang memang tidak termasuk syariat ya. Hal-hal yang sifatnya manusiawi gitu ya, dan itu tidak menjadi syariat. Contohnya misalkan Rasulullah berkendaraannya menggunakan onta gitu ya. Ya, kita kan tidak menjadi syariat bahwa kita umatnya juga berkendaraannya harus memakai onta gitu. Ataupun pengecualian yang itu menjadi khususiat atau kekhususan Rasulullah. Ya, Rasulullah menikah boleh lebih dari 4, umatnya tidak boleh, maksimal 4. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan ataupun semacam resume dari pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang dalil syar'i yang kedua yaitu sunnah. Nah, hari ini kita akan mengkaji dalil syar'i yang ketiga yaitu al-ijma'. Ya. Al-ijma' atau biasanya bahasa padanan katanya adalah konsensus ya, kesepakatan para ulama mujtahid, ini yang dimaksud dengan ijma'. Nah, kurang lebih pembahasannya seputar ini ya, dari mulai nanti definisinya, kemudian rukun, termasuk juga legalitas, terus kemungkinan terjadinya ijma, dan macam-macam atau anwa ijma, macam-macam ijma. Kita mulai dari definisi. Definisi ijma menurut bahasa adalah kesepakatan ya, atau konsensus. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 15. Ini cerita tentang bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf bersepakat untuk mencelakakan saudaranya yaitu Yusuf. Sehingga akhirnya mereka bersepakat dimasukkan ke sumur jadinya ya. Awalnya mau dibunuh tapi nggak jadi. Akhirnya mereka bersepakat ya, falamma dzahabu bihi wa ajma'u. Nah, ini wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub itu sumur, jadi dimasukkan ke sumur. Atau definisi yang kedua secara bahasa adalah ketetapan ya.
Kalau yang pertama adalah kesepakatan, kalau yang kedua adalah ketetapan. Fa'ajma'u amrokum wa syuraka'akum. Ya, ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 71. Jadi mudahnya secara bahasa yang namanya ijma itu adalah kesepakatan bersama atau ketetapan bersama. Itu yang dimaksud dengan ijma secara bahasa. Secara istilah seperti apa? Ijma secara istilah adalah kesepakatan semua mujtahid. Ya. Kesepakatan semua mujtahid. Nanti ada kategori ataupun siapa sebenarnya yang masuk kategori mujtahid, gitu ya. Yang jelas para sahabat itu sudah masuk kategori mujtahid. Terus setelah sahabat berarti tabi'in, ya. Kemudian tabi'ut tabi'in. Minimal untuk level kategori mujtahid itu minimal sampai yang kita kenal adalah level kalau dalam fikih mazhab yang 4, ya. Imam mazhab itu mereka itu adalah levelnya level mujtahid. Ya, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kesepakatan semua mujtahid dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah wafat terhadap suatu hukum syara atau terhadap suatu hukum syariat. Ya, karena kan kalau Rasulullah masih hidup, yang memutuskan semua hukum itu adalah Rasulullah. Ya. Nah, seperti misalkan salah satu contoh di dalam surat berkaitan dengan Ramadan, ya. Jadi sababun nuzul surat Al-Baqarah ayat ketika Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah. Jadi sebelumnya malam akhir Isya itu berarti sekitar jam 11 atau jam 12 gitu ya. Itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh juga hubungan suami istri, karena kan yang membatalkan itu kan makan minum, terus hubungan suami istri, atau kalau wanita haid atau wanita nifas itu kan yang membatalkan puasa. Nah, sebelum ayat ini turun, jadi malam-malam juga tidak boleh itu. Ya. Nah, kemudian ternyata Umar bin Khattab ini adalah ketika malam Ramadan melakukan hubungan suami istri, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan hubungan suami istri, bagaimana? Kemudian turunlah ayat Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terus Allah mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, ini bercerita tentang taubatnya. Jadi Allah wa alima annakum kuntum takhtanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui peristiwa itu dan Allah memaafkan Umar taubat dan Allah sudah memaafkannya. Sehingga dari peristiwa ini turunlah ayat yaitu Al-Baqarah 100. Ya, kalau malam itu boleh makan minum, artinya tidak dilarang. Sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai subuh. Boleh. Gitu. Boleh. Nah, ini kan kalau di zaman Rasulullah ada permasalahan bertanya kepada Rasulullah menjawab atau turun wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka yang ada adalah bersepakat atau
melakukan semacam perkumpulan para imam mujtahid. Ya. Nah, ini kurang lebih definisinya seperti ini secara istilah. Ya, di sini Abu Zahra menambahkan yang bersifat amaliyah. Artinya memang hal-hal yang merupakan sesuatu yang diamalkan. Nah, secara penjelasannya dari definisi tadi, kata kuncinya yang pertama adalah kesepakatan semua mujtahid. Jadi namanya ijma itu jadi harus semuanya. Semua mujtahid di zamannya sepakat. Itu. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua yang dimaksud dengan ijma itu adalah dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi tidak berlaku kalau Rasulullah masih hidup. Kemudian yang ketiga, ya ini tambahan dari Abu Zahra, yang bersifat amaliyah. Kemudian yang keempat, tidak terdapat teks ataupun nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa ya. Contoh-contoh ijma. Ya. Jadi bersepakat semua ulama mujtahid, kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian yang bersifat amaliyah, kemudian yang keempat tidak ada teks ataupun nas baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan dari definisi ijma secara istilah. Baik ya. Nah, rukunnya ini ada 4. Karena rukun berarti ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada berarti tidak disebut ijma. Ya, namanya rukun itu kan harus terpenuhi semuanya. Sebagaimana rukun saum itu kan 2, yaitu yang pertama niat dan yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, yang menjaga dari seluruh yang membatalkan. Nah, begitupun ijma ini rukunnya ada 4. Ya. Yang pertama adalah adanya banyak mujtahid. Ya. Jadi kalau misalkan mujtahidnya 1 orang itu tidak bisa, atau pendapat seorang mujtahid itu tidak bisa dikategorikan sebuah ijma. Jadi harus banyak. Kemudian yang kedua, kesepakatan semua. Ya. Kesepakatan semua mujtahid seluruh dunia. Jadi bukan hanya di tempat tertentu atau hanya di negara tertentu. Nggak bisa itu nggak bisa disebut ijma. Nah, kemudian yang ketiga, masing-masing mujtahid tadi itu sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi berkumpul membahas sebuah permasalahan tentang syariat, ya, berkumpul semuanya dan masing-masing mujtahid itu sudah menyampaikan pendapatnya. Menurut pendapat mujtahid A begini, pendapat B begini, pendapat C, semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian yang keempat, benar-benar disepakati seluruh mujtahid. Seluruh, bukan mayoritas. Jadi misalkan ada sekitar 50 mujtahid misalkan. Yang setuju hanya 40. 10-nya tidak setuju. Nah, itu tidak bisa dikatakan ijma. Walaupun statusnya kan mayoritas, ya kan? 40 dari 50 mayoritas dong gitu. Tapi ada 10 yang tidak setuju, maka itu tidak disebut ijma. Jadi kalau yang disebut ijma itu harus seluruhnya sepakat. 50 orang itu sepakat. Gitu. Ini ya. Jadi 4 rukun ijma itu banyak para mujtahid. Kemudian yang kedua adalah semua, ya, kesepakatan semua mujtahid, bukan hanya di negara tertentu, dari seluruhnya. Kemudian yang ketiga sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah semuanya sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat. Makanya ini kan
syarat ini lumayan ketat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sepakat, berarti nanti keputusannya tidak disebut ijma. Baik ya, ini rukunnya. Kemudian yang selanjutnya adalah legalitas ijma. Ya. Dasar yang menyebabkan ijma ini menjadi hukum syariat atau dalil syar'i, menjadi dalil syar'i yang ketiga. Apa saja argumentasi dalilnya? Legalitasnya seperti apa? Yang pertama disebutkan tadi ya, ketika 4 rukun tadi sudah terpenuhi, maka itu menjadi suatu keputusan yang qat'i, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Ketika itu tadi rukun ijma tadi yang 4 itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah menjadi ijma, maka generasi selanjutnya itu tidak boleh menjadi pembahasan lagi. Generasi selanjutnya tidak boleh menjadi pembahasan lagi. Karena pembahasan yang menyalahi atau yang menyelisihi ijma sebelumnya, maka itu tidak bisa membatalkan sebuah ijma, kesepakatan. Gitu. Jadi ini bukan ranahnya kalau dalam fikih nanti fikih ikhtilaf gitu, masalah furu'iyah bukan. Tapi ini ranahnya adalah ijma. Legalitas yang lain seperti apa? Ini misalkan disebutkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 59, surat An-Nisa ayat 115, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari dalil-dalil ini ya, misalkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ya, ini kan ijma. Jadi kalau misalkan tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam As-Sunnah, maka bersepakat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kemudian yang kedua, wa may yusyakir rasul wa may yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ini juga dalil yang menyebutkan tentang bahwa ijma menjadi dalil syar'i yang ketiga. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umatku, kata beliau, la tajma'a ummati ala khata. Tidak mungkin umatku berkumpul kemudian bersepakat tentang sebuah kesalahan. Tidak mungkin. Gitu. Jadi bersepakat untuk berbuat buruk itu suatu yang mustahil umatnya Rasulullah. Kalau misalkan cuma 2 orang bisa jadi kong kali kong gitu ya. Ayo kita melakukan suatu keburukan, itu 2 orang. Tapi kalau misalkan yang sifatnya banyak, misalkan ini nih, ada ide di sini, ruangan kelas ini misalkan ada 30 orang, ada ide untuk melakukan keburukan. Pasti di antara kita ada yang tidak setuju. Tidak mungkin semuanya sepakat untuk melakukan keburukan tersebut dalam jumlah yang banyak. Gak mungkin. Gitu. Misalnya ini 30, ada yang punya rencana ingin berbuat keburukan gitu. Pasti di antara kita ada yang tidak setuju. Tidak mungkin sepakat semuanya untuk melakukan keburukan tersebut dengan jumlah orang yang banyak seperti ini. Itu adalah jaminan dari Rasulullah. Karena kebenaran itu menjadi sebuah hati nurani. Ya sesungguhnya manusia ini mempunyai hati nurani yang baik. Ya ini merupakan argumentasi tentang kenapa ijma ini menjadi dalil syar'i yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Walaupun demikian, ya, ada memang para penentang ijma. Ya, misalkan kalangan Syiah mengatakan bahwa ijma ini tidak akan terwujud karena yang namanya batasan mujtahid tadi tidak jelas. Itu pendapatnya kalangan Syiah, atau tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka yang terpisah di daerah yang luas gitu. Gimana mengumpulkan para mujtahid sealam dunia ini gitu ya. Mereka mengatakan seperti itu. Atau mereka juga mengatakan tidak ada jaminan. Mereka tidak meralat pendapat yang pertama yang menjadi ijma. Ya, misalkan sudah disepakati kemudian di kemudian hari direvisi gitu ya. Atau misalkan tidak mungkin ada kesepakatan selama dalil itu zonni. Jadi ini alasan-alasan yang menentang terkait dengan ijma. Nah, kemudian pendapat jumhur ulama mengatakan ijma mungkin terwujud dan bahkan telah jelas bukti dan contohnya. Ya. Jadi kalau jumhur ulama berarti di dalamnya adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, mengatakan bahwa ijma ini walaupun tadi begitu ketat syaratnya, ya kan, rukun ijma tadi ada 4 ya, ketat, sangat ketat kan rukunnya tersebut, sehingga itu menjadi kategori ijma, itu bisa terwujud, mungkin terwujud. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Dan ini sudah ada contohnya. Ya, misalkan tentang pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Dan disepakati seluruh umat Islam saat itu dengan sistem istilahnya khalifah. Secara kepemimpinan atau secara komando menggantikan posisi Rasulullah SAW. Atau misalkan tentang haramnya lemak babi, ini kan ulama sepakat. Atau misalkan tentang waris. Nah, ini juga sama. Ini salah satu contoh-contoh saja. Contoh-contoh tentang ijma. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku Abdul Wahab Khalaf, dalam buku usul fikih ini, beliau menjelaskan seperti ini, ijma dengan rukun dan syarat yang ada tidak mungkin terjadi jika hanya diserahkan pada individu muslimin sendiri-sendiri. Tapi dimungkinkan terjadi jika diserahkan kepada pemerintahan Islami. Mereka yang menentukan syarat mujtahid dan mengumpulkan hingga terjadi kesepakatan, lalu dilanjutkan antar negara hingga benar-benar terjadi ijma seluruh dunia Islam. Jadi bukan sesuatu mustahil, sesuatu yang mungkin dilakukan dengan sistem misalkan pemerintahan Islam. Ya, jadi saat itu kan sangat memungkinkan. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan kan satu di Madinah. Ya, artinya di masa itu memungkinkan. Nah, nanti kalau kita berbicara hari ini, apakah hari ini memungkinkan? Ya, nanti hari ini istilahnya kalau sekarang biasanya berdasarkan negara-negara. Berdasarkan negara-negara, kalau di Indonesia ada MUI kayak gitu ya. Tapi itu tidak masuk kategori ijma, itu masuk kategorinya nanti fatwa. Jadi setiap negara itu punya semacam MUI-nya di Indonesia, Majelis Fatwa gitu, atau Majma' Fatwa. Nah, itu yang ada kalau kondisi sekarang adalah fatwa-fatwa, Majelis Fatwa. Nah, itu yang ada sekarang. Kalau dulu sepeninggalan Rasulullah itu masih bisa dilakukan yang namanya misalkan ini salah satu contohnya ketika ijma di zaman Abu Bakar. Ya, terwujudnya kesepakatan musyawarah di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan hampir terjadi perpecahan ya. Hanya disepakati Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, kemudian umat Islam kemudian bersatu kembali. Ya, walaupun tantangannya kan kita tahu ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sangat luar biasa.
ada yang murtad, ada yang menolak membayar zakat. Tetapi itu bisa diatasi dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini saya kira kurang lebih terkait dengan ijma. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam ijma. Ada dua ya. Yang pertama adalah al-ijma as-sahih atau lebih dikenal dengan al-ijma as-sarih. Jelas ya, sahih itu benar, sarih itu jelas, tapi lebih dikenalnya adalah al-ijma as-sarih. Kemudian yang kedua adalah al-ijma as-sukuti. Al-ijma as-sukuti. Jadi ada dua, ijma sarih dan ijma sukuti. Gampangnya adalah kalau ijma sarih berarti jelas, sifatnya qat'i dan semuanya sepakat. Yang kita kenal dengan tadi ijma secara umum, termasuk rukun ijma yang 4 itu terpenuhi semua. Ini masuk kategori ijma sorry atau ijma sahih. Adapun ijma sukuti, kalau ijma sukuti jadi ada kalangan mujtahid tidak berkomentar apa-apa, diam. Sukut itu kan diam. Walaupun memang di sini ada perbedaan pendapat gitu ya. Diamnya itu apakah tanda setuju atau bagaimana gitu ya. Seperti perempuan kalau dikhitbah kan diamnya itu tanda setuju kalau dulu. Kalau sekarang bisa jadi beda. Zaman sudah berubah. Kalau dulu kan ketika ada yang melamar gitu kan, kumaha neng, diam sambil senyum-senyum. Itu boleh divonis bahwa as-sukut alamatur ridha gitu. Bahwa diamnya itu tanda setuju. Kalau sekarang bisa jadi diam itu tidak setuju. Ya, manyun. Karena bisa jadi kalau sekarang kalau setuju itu langsung iya atau bismillah atau insya Allah gitu kan. Beda zamannya. Nah, kalau ijma sukuti itu adalah jadi ada sebagian mujtahid diam, tidak berkomentar. Gitu. Entah karena alasan apa gitu ya. Alasan-alasan tertentu sehingga tidak berkomentar. Nah, ini sifatnya kalau ijma sukuti berarti masuk nanti kategorinya adalah ya, ini zoni gitu, tidak qat'i. Paham ya dengan istilah qat'i zoni gitu ya. Kalau qat'i itu kan berarti bersifat mengikat. Bersifat mengikat dan wajib. Itu kalau qat'i. Kalau zoni bisa jadi ada kemungkinan direvisi gitu. Ya, ini perbedaan antara ijma sharih atau ijma sahih dan ijma sukuti. Baik ya. Nah, karena ada perbedaan pendapat terkait dengan ijma sukuti, maka para ulama memberikan penjelasan tambahan ya terkait dengan legalitas ijma sukuti itu seperti apa. Ya. Kalau jumhur ulama di sini mengatakan ijma sukuti tidaklah kuat karena merupakan pendapat sebagian mujtahid. Tadi ya. Jadi sebagian mujtahid diam, tidak berkomentar. Maka jumhur ulama mengatakan kalau ijma sukuti itu tidak kuat. Jadi tidak qat'i. Nah, kalau mazhab Imam Hanafi berbeda dengan jumhur. Jadi kalau menurut mazhab Imam Hanafi mengatakan kuat. Karena sudah ada pandangan umum para mujtahid, dikemukakan pendapat dan alasan yang diam pertanda setuju tanpa harus tahu motif dan diam mereka. Ya, jadi mazhab Imam Hanafi tadi ya masih menganut konsep bahwa diam itu tanda setuju gitu. Kalau tidak komentar berarti setuju gitu. Tapi kalau jumhur enggak. Ya. Dan komentar dari buku ini, pendapat yang paling populer adalah pendapat jumhur ulama. Artinya ijma sukuti kategorinya tidak qat'i, tidak kuat, tapi zonni. Ya, karena komentarnya adalah mengingat pilihan diam para mujtahid menjadi misteri dalam tanda petik ya. Diamnya itu kenapa? Apakah karena ada tekanan? Apakah karena ada intimidasi atau kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan para mujtahid ini diam tidak berkomentar. Dan yang terakhir adalah kebanyakan ijma bentuknya sukuti.
Jadi ijma sharih atau ijma sahih itu ternyata tidak banyak, sedikit. Jadi banyaknya itu adalah ijma sukuti. Nah, berbicara ijma sukuti nanti ada dua pendapat. Menurut jumhur tidak kuat, menurut Imam Abu Hanifah kuat. Oke ya. Nah, ini yang terakhir, secara kekuatan dalilnya. Ya sudah jelas ya, kalau ijma sharih kekuatan dalilnya adalah qat'i, bersifat pasti dan mengikat, wajib untuk diikuti. Kalau kekuatan dalil ijma sukuti itu tidak kuat, bersifat zonni, artinya ada kemungkinan direvisi. Gitu, ya. Nah, terus contoh-contoh ijma. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh ijma ini diantaranya adalah tadi ya, pengangkatan Abu Bakar, kemudian diputuskannya membukukan Al-Quran, ini ijma. Kemudian kesepakatan bahwa as-sunnah menjadi sumber kedua dalam referensi atau dalil syar'i. Kemudian kesepakatan ulama diharamkannya minyak babi. Kemudian penentuan kalender Hijriyah. Kemudian pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di zaman Umar. Kemudian azan 2 kali sholat Jumat itu di zaman kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, ini adalah contoh-contoh, sebagian contoh-contoh terkait dengan ijma.